Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, Komite Nasional Papua Barat KNPB telah menggelar rapat pimpinan Rapim keempat di Jayapura, Papua pada 13 sampai 15 Mei 2024 lalu. Pada Rapim, 32 pengurus KNPB wilayah dan konsulat seluruh tanah Papua itu memutuskan dan menyatakan keluar dari United Liberation Movement for West Papua dan tetap berdiri sebagai media rakyat Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Berikut pernyataan KNPB yang diputuskan pada rapat pimpinan nasional tersebut. Oke, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat di tanah air dan juga di luar negeri, kepada solidaritas internasional, pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Mei 2024, kami 32 Komite Nasional Papua Barat yang tersebar di seluruh tanah Papua, sejak tanggal 13 sampai 15 Mei 2024 kami telah melakukan rapat pimpinan nasional yang ke-6 bertempat di Numbai. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mewakili 32 organisasi bersama pimpinan Komite Nasional Papua Barat bersama pimpinan pusat KNPB. Kami akan umumkan hasil pertemuan kami, di mana kita telah membaca situasi internal dan juga eksternal, terutama dinamika organisasi dan juga politik bangsa Papua Barat, sehingga kami telah memutuskan dan mengeluarkan beberapa pernyataan sikap kami. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan bacakan. Yang pertama, melihat ancaman kolonialisme Indonesia yang begitu masif di West Papua dengan pola dan strategi pecah belah yang menyebabkan ancaman genosida, ekosida dan etnosida semakin masif dan nyata, sehingga rapat pimpinan nasional kembali menegaskan bahwa pembebasan nasional adalah agenda urgen bagi bangsa Papua Barat. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada rakyat Papua untuk meningkatkan solidaritas perjuangan bersama, mengantisipasi pola pecah belah dari penjajah dan ikut mengorganisir diri dalam organisasi-organisasi perjuangan politik dan sektoral di seluruh tanah Papua. Yang kedua, KNPB terus mendorong konsolidasi terbuka dari dalam dan luar negeri melalui petisi rakyat Papua atau PRP, pra KTT ULMP, KTT ULMP hingga Raker ULMP. Pada perkembangannya, kami memandang ada berbagai infiltrasi musuh dan belum ada itikat baik dari beberapa pemimpin di luar negeri dan di dalam negeri untuk bersatu, berkoordinasi dan dalam struktur dan agenda. Selain belum tegasnya deteksi dan perlawanan tegas terhadap upaya perpecahan yang dikelola musuh, juga lebih banyak disebabkan oleh perubahan bentuk ULMP dari demokrasi terbuka atau koordinatif ke semi konstitusional atau undang-undang dasar sementara, sehingga deklarasi pemerintahan sementara di mana
ambisi-ambisi politik faksional berperan lebih besar daripada mengutamakan konsolidasi persatuan perjuangan yang lebih besar. Ketiga, KNPB memandang bahwa baik ULMP hasil resmi KTT ULMP di Vanuatu maupun kongres sepihak pemerintah sementara ULMP masing-masing bertahan pada bentuk konstitusi atau undang-undang dasar sementara yang sama walaupun hanya dibedakan oleh sebutan organisasi dan pemerintahan. Rapat Pimpinan Nasional Komite Nasional Papua Barat memandang isi UUDS ULMP mulai dari konsep pembukaan yang tidak mengakomodasi segala perbedaan yang membentuk ciri khas kebangsaan Papua hingga berbagai isi bab yang tidak mewakili kepentingan semua kelompok perjuangan serta belum menjadi aturan perjuangan yang semestinya dipakai dalam masa perjuangan. 4. Melihat dinamika ULMP terakhir, Rapat Pimpinan Nasional Komite Nasional Papua Barat memutuskan agar KNPB keluar dari situasi tersebut dan mengambil posisi tetap sebagai media nasional di luar ULMP, hasil KTT resmi di Vanuatu dan hasil kongres sepihak pemerintah sementara di Sentani. Dengan berposisi sebagai media, KNPB akan memainkan peran-peran media segala perpecahan perjuangan baik di dalam dan di luar negeri, yaitu dengan secara aktif membangun koordinasi di antara semua pihak, ikut serta dalam agenda-agenda perjuangan bersama tanpa memandang akar faksional masing-masing. Yang kelima, guna mengkoordinasikan agenda-agenda perjuangan di internasional baik secara hukum dan politik, kami meminta semua pemimpin dan diplomat di luar negeri agar saling berkoordinasi secara aktif guna menyatukan strategi lobi dan diplomasinya. 6. Rapat Pimpinan Nasional sepakat untuk mendorong New Guinea atau NGR sebagai lembaga demokratis tetap berada di dalam ULMP agar dapat memainkan perannya untuk menyampaikan gagasan-gagasan persatuan perjuangan dalam ULMP. Yang ketujuh, Rapat Pimpinan Nasional kembali menegaskan bahwa TPNPB adalah Tentara Pembebasan Nasional, sehingga Rapim KNPB memutuskan dan meminta agar TPNPB tetap meningkatkan fungsi pertahanan bagi rakyat maupun semua organisasi perjuangan tanpa batas politik faksional. Rapim meminta agar dalam perjuangan gerilya TPNPB tetap konsisten mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai dengan hukum humaniter. Yang ke-8, Rapat Pimpinan Nasional Komite Nasional Papua Barat memandang bahwa Presiden terpilih Prabowo adalah simbol kelanjutan kekuasaan kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme di tanah Papua. Komite Nasional Papua Barat bersama rakyat Papua tidak akan tinggal diam. Bangsa Papua akan bangkit, melanjutkan perjuangan secara damai dan bermartabat. Oleh karena itu, kami meminta solidaritas rakyat Indonesia dan dunia yang cinta kemanusiaan dan
kemerdekaan agar ikut serta mendukung perjuangan pembebasan nasional bangsa West Papua. Demikian pernyataan pers kami dikeluarkan untuk menjadi perhatian kita bersama. Jayapura, hari Senin 20 Mei 2024. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat. Warpo Sampari Wetipo, Ketua 1. Sekian dan terima kasih.